Penandatanganan MOU dengan University of Kota dilakukan pada Senin, 13 Februari 2023 di Hotel Lotus Ananta Elite, di sela-sela berlangsungnya acara BRICS Conference. Nota kerjasama ditandatangani oleh Vice Chancellor University of Kota, Profesor Nelly Masing, disaksikan langsung oleh Head and Associate Professor, Department of Commerce Management, Dr. Anukrati Sarma. Sementara dari pihak Universitas Nasional ditandatangani oleh Rektor Universitas Nasional, Dr. L. Amri Bermawi Putra, dan Wakil Rektor Universitas Nasional bidang PPMK, Profesor Dr. Ernawati Sinaga. Baik pemirsa, seperti yang diketahui, Universitas Nasional telah melakukan nota kesepahaman dengan MOU pada 3 universitas di India. Saat ini, saya sudah bersama Ibu Profesor Ernawati Sinaga. Selamat siang semuanya. Ibu, apa kabarnya? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, aku mau nanya beberapa pertanyaan mengenai MOU ini. Silakan. Pertama itu, benar kalau Ibu habis dari India untuk melakukan kerjasama dengan MOU? Ya, alhamdulillah. Kami beberapa waktu yang lalu 10 hari yang lalu sudah berangkat ke India. Ada 5 orang dosen yang berangkat ke sana, saya sendiri memimpin delegasi dari Universitas Nasional. Kemudian bersama saya ada Ibu Dr. Irma Indrayani sebagai Kepala Biro Kerjasama Universitas Nasional. Kemudian juga ada 3 orang dosen yang lain, yaitu Bapak Dr. Asep Parantika dari Prodi Pariwisata Universitas Nasional. Juga ada Ibu Dr. Anita dan juga Ibu Astri Rosana. Nah, kami berlima di sana menghadiri conference sekaligus juga menandatangani MOU atau nota kesepahaman antara UNAS Universitas Nasional dengan 3 universitas di sana. Baik, Ibu, pertanyaan keduanya, tujuan Ibu melakukan kerjasama antara universitas di India dengan Universitas Nasional itu apa? Ya, kita sebagai universitas yang mau berangkat menjadi world class university, kita harus punya banyak teman di dunia internasional ya. Jadi mitra kerjasama kita bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga harus di luar negeri. Kita sudah punya banyak mitra atau partner kerjasama di Amerika. Kita punya beberapa universitas besar di sana sebagai mitra kita. Kemudian juga di Eropa kita sudah punya, di Asia kita dengan Malaysia, dengan universitas di Korea, itu juga sudah ada. Uzbekistan juga sudah ada. Nah, kelihatannya yang masih sedikit baru 1 mitra kita di negara India. Jadi kita tuh masih kurang mitra di India. Padahal kita semuanya mengetahui bahwa India itu adalah satu negara yang sangat tinggi teknologinya. Jadi walaupun mereka negara yang kalau kita lihat tidak termasuk negara kaya ya, tetapi tingkat sains dan teknologi mereka sangat tinggi. Itu sudah diakui oleh dunia ya, sehingga di Amerika saja, di laboratorium-laboratorium di Amerika Serikat itu selalu ada profesor-profesor berkebangsaan India di sana, atau paling tidak turunan India ya. Jadi mereka memang high tech banget. Oleh karena itu, UNAS sebagai universitas yang ingin maju ke kelas world class university ya harus berteman dengan mereka, dengan universitas-universitas di India. Jadi kebetulan saja kita mendapatkan undangan untuk mengikuti BRICS Conference. Jadi conference mengenai segala macam isu perdagangan, climate change dan lain-lain yang dimotori oleh BRICS itu. BRICS itu adalah negara Brazil, Rusia, India dan Cina ya. Jadi mereka adalah motor dari conference itu di awal, di tahun pertama, ini adalah tahun kedua. Sedangkan seiring berjalannya waktu, mereka mengundang beberapa negara-negara lain, termasuk Indonesia. Nah, dari Indonesia itu ada 2 universitas yang diundang. Yang pertama dari Universitas Indonesia, ada 1 wakil dari UI, dan yang kedua adalah UNAS. Alhamdulillah ya, kita termasuk universitas yang dianggaplah gitu, dipandang oleh teman-teman kita di negara lain. Dan UNAS berangkat dengan 5 orang delegasi. Dengan manfaat yang tadi Ibu bilang kalau India itu
teknologinya maju. Jadi Ibu merasa bahwa India itu udah tepat belum untuk menjalin kerjasama dengan universitas nasional? Saya pikir tepat, artinya begini, jadi kita itu untuk bekerja sama, mengadakan MOU, melakukan riset bersama, melakukan pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, harusnya dengan siapa saja, dengan universitas mana saja di seluruh dunia. Jadi oleh karena itu, sekarang kantor kerjasama internasional kita dan juga biro kerjasama kita, UNAS, itu sangat aktif untuk mencari teman-teman kerjasama. Jadi begitu ada undangan dan alhamdulillahnya kita sering gak usah repot-repot nyari gitu ya. Seringnya itu kita diundang oleh mereka. Nah ini contoh yang di India ini ya. Mungkin tadi Ibu Irma sudah sampaikan, kita ke sana niatnya untuk membuat MOU dengan 3 universitas. Tetapi ketika di sana banyak sekali universitas yang ingin bekerja sama dengan kita. Jadi nanti kita follow up ya, antara lain dengan Uzbekistan yang sudah menyampaikan bahwa mereka memiliki scholarship untuk mahasiswa di seluruh dunia. Tetapi menurut yang saya dengar dari koordinatornya yang datang ke India kemarin, itu Dr. Irina, beliau mengatakan bahwa Presiden Uzbekistan itu mempunyai pesan khusus agar scholarship itu bisa diambil salah satunya oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Jadi kita itu menjadi perhatian juga ya oleh negara-negara lain. Oleh karena itu nanti mudah-mudahan kita bisa follow up nih scholarship-nya. Karena scholarship ini kan Uzbek itu walaupun bukan di negara yang sangat maju, tetapi di sana juga teknologinya cukup tinggi dan mereka juga sangat sangat lebih majulah dari kita dalam hal menyelenggarakan prodi-prodi khusus. Yang saya dengar kemarin mereka akan mengadakan atau membuat prodi khusus pilgrimage tourism. Jadi pariwisata ke tempat-tempat suci gitulah ya. Kalau kita di sini apa ya namanya pariwisata apa namanya itu? Pariwisata ke tempat misalnya kita mau religi ya, pariwisata religi. Oleh karena itu, kita bisa banyak belajar dari mereka dan kita saling tukar informasi. Dan kesan yang saya dapat itu bahwa kita itu tidak dianggap universitas yang lebih rendah dari mereka. Mereka pun ingin belajar dari kita. Mengingat kita adalah negara yang besar dan universitas nasional itu menyandang nama yang cukup besar ya, universitas nasional. Nah, ini juga semua kita baik dosen maupun mahasiswa ini harap menyadari bahwa nama kita itu adalah nama yang besar. Oleh karena itu kita wajib menjaga nama ini agar tetap besar. Gitu. Dari yang tadi nih Bu, yang Ibu udah jelasin, kalau manfaat untuk mahasiswanya itu sendiri tuh apa dari kerjasama ini? Ya, dari kerjasama ini yang semua 3 universitas yang kemarin menandatangani MOU dengan UNAS, itu semuanya nomor 1 programnya adalah student exchange. Jadi nomor 1 adalah pertukaran mahasiswa. Nah, jadi siap-siap aja semua mahasiswa kalau mau bertukar belajar ke sana itu sudah siap universitas-universitas di luar negeri. Ya, jadi bisa ambil kredit di sana, bisa juga double degree, bisa juga dual degree seperti itu ya. Jadi untuk mahasiswa sangat banyak kesempatan. Itu mutual ya, artinya timbal balik. Jadi mahasiswa dari sana akan datang ke Indonesia, mahasiswa kita UNAS dan boleh juga bukan UNAS ya bisa datang ke sana. Nah, di samping itu juga seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ada beberapa universitas yang menawarkan beasiswa untuk kita yang bisa kita ambil. Tinggal nanti kita follow up saja beasiswa itu mengcover apa saja gitu ya. Karena saya yakin mahasiswa kita di UNAS ini pun sebetulnya sangat banyak yang ingin mendapatkan pengalaman belajar di luar. Walaupun untuk itu misalnya ayah ibunya harus mengeluarkan tambahan biaya untuk biaya hidup gitu ya, tetapi mendapatkan pengalaman di luar negeri itu adalah sesuatu. Itu yang saya alami ya. Jadi belajar bukan hanya di kandang kita sendiri, itu akan menambah wawasan kita menjadi jauh lebih luas. Jadi itu untuk mahasiswa. Untuk dosen tentu saja yang ditawarkan itu ada exchange dosen ya. Jadi kuliah tamu
dosen UNAS kuliah tamu di sana atau dosen sana kuliah tamu di UNAS. Di samping itu ya tentu saja riset bersama antara kita dengan mitra kita, publikasi bersama. Mungkin juga mudah-mudahan nanti akan dapat kita tindak lanjuti dengan membentuk double degree ya antara kita dengan mereka. Artinya mahasiswa itu separuh masa kuliah di UNAS, separuh lagi di sana, lalu mendapatkan 2 ijazah. Nah ini kan cukup bagus ya, itu keuntungan buat mahasiswa juga itu. Mudah-mudahan dapat kita tindak lanjuti, insya Allah. Ya, saya dari Biro Administrasi Kerjasama berharap kami dapat memfasilitasi prodi-prodi di UNAS untuk mengembangkan lagi kerjasama Tridharma ya dalam bidang misalnya nanti ada visiting professor di pendidikan, kemudian penelitian, pengabdian masyarakat, dan lain-lainnya untuk meningkatkan kinerja prodi di Universitas Nasional. Ya, baik pemirsa, itu dia informasi yang dapat saya laporkan langsung bersama saya Zuliandri Ramadhani dan juru kamera Pandu Zidni melaporkan.